Riwayat Pak Sintayong berakhir setelah Pak Erick Thohir mengumumkan pergantian itu. Pergantian itu tentu berdasarkan beberapa pertimbangan. Jadi selamat jalan Pak Sintayong, lalu kemungkinan pertimbangan apa saja bisa jadi seperti ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayan Bintang. Pak Sintayong bagaimanapun telah mengukir sejarah persepak bolaan Indonesia, dan Pak Sintayong memberikan rasa lega warga Indonesia beberapa tahun ke belakang sehingga bisa menikmati kegembiraan euforia menang dengan negara lain. Karena selama ini kita susah untuk menembus. Oleh karena itu kita harus juga terima kasih kepada Pak Sintayong. Tapi sebelum itu kita lihat ini, video dari Pak Erick Thohir, alasan menghentikan Pak Sintayong, dan ucapan terima kasih dari Pak Erick Thohir. Tentu apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita bisa lihat bagaimana keseriusan kita membangun tim nasional putri, juga kejuaraan-kejuaraan untuk U17, U19. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan tanpa ada agenda tertutup. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Nah, kita harus terima kasih kepada Pak Sintayong. Mengapa? Karena Pak Sintayong meninggalkan jejak yang baik bagi sepak bola di Indonesia. Yang pertama, disiplin. Selama ini ternyata pemain-pemain Indonesia kurang disiplin, semaunya sendiri, dan tidak mau meningkatkan kualitas diri di luar latihan dan pertandingan. Kemudian sifat manja dan sifat berpikir sendiri itu ada. Tapi setelah Pak Sintayong masuk, disiplin dijalankan dengan ketat. Kemudian porsi latihan ditambah, membuat para pemain ada yang bisa mengikuti dan ada yang tidak bisa. Dan ini terima kasih pada Pak Sintayong menunjukkan bahwa mentalitas pemain kita seperti itu. Yang kedua, Pak Sintayong mampu melihat lebih dalam bahwa permainan sepak bola di Indonesia harus turun ke tenaga muda. Jadi mengabaikan yang senior-senior, tenaga muda yang dipacu karena punya energi yang lebih besar dan masih bisa dididik dan dipertimbangkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Pak Sintayong punya strategi ketika musuh dengan negara manapun. Dia pasti menurunkan pola yang baru, dan pola-pola baru ini susah dibaca oleh lawan. Itu yang harus diterapkan pada pelatih yang baru. Tetapi
gaya-gaya Pak Sintayong bisa dibaca oleh lawan, sehingga gaya itu tentunya juga harus segera diubah ketika pertandingan-pertandingan berikutnya. Yang keempat, Pak Sintayong mengajak Indonesia untuk naik peringkat, dan ternyata bisa naik peringkat dari ranking 170, kita naik ke 153, naik ke 130, dan seterusnya. Artinya ada jasa di sana. Nah, yang kelima, bahwa sepak bola di Indonesia perlu integrasi yang kuat, asimilasi yang kuat, sehingga tidak ada siapa yang baik, siapa yang jelek. Ketika baik dia harus main, ketika jelek dia harus rela untuk ditinggalkan. Ini profesional sekali, sehingga Pak Sintayong wajib untuk itu. Tapi kalau lama-lama memang akan muncul stagnan, akan muncul itu-itu saja, sehingga perlu pembaruan. Dan Pak Erick Thohir sudah menyatakan satu, ucapan terima kasih kepada Pak Sintayong. Yang kedua, perubahan ini karena dinamika. Dan yang ketiga, sebenarnya upaya untuk mengganti Pak Sintayong sudah muncul sebelum melawan China, yang pada akhirnya kita kalah 2-1 dengan China. Dan ini kesempatan bagus. Nah, untuk penggantinya kita berharap harus melebihi dari Pak Sintayong dan mampu membaca peluang serta membawa Indonesia ke Piala Dunia. Karena sudah waktunya Indonesia masuk di dunia persepak bolahan tingkat elit, yaitu tingkat Piala Dunia, karena satu, tradisi sepak bola menjadi budaya masyarakat. Yang kedua, penduduk Indonesia sangat banyak. Yang ketiga, Indonesia akan menjadi negara maju. Salah satunya adalah diimbangi dengan sepak bola. Penggantinya nanti tanggal 12 akan diumumkan dan sekaligus konferensi pers. Tetapi kita berharap kita harus mengucapkan terima kasih pada Pak Sintayong. Terima kasih Pak Sintayong yang telah memberi warna sepak bola di Indonesia, yang telah mengukir sejarah sepak bola di Indonesia dan memberi persepsi baru, persepsi lain terhadap persepak bolaan Indonesia. Oleh karena itu kita tidak boleh menghujat. Kita harus terima kasih pada Pak Sintayong. Yang berikutnya, selamat datang pada pelatih baru. Semoga ada perubahan, ada perbaikan, dan tentunya mampu memberikan janji Indonesia punya nama di Piala Dunia dan kualifikasi babak 3 bisa diselesaikan minimal ranking 2. Demikian, selamat datang pelatih baru, selamat tinggal Pak Sintayong. Semoga sepak bola Indonesia luar biasa. Salam KN Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.